Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithi asyari bittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa qalibil nasa bi kulli hasanin. Salah satu sebagai Allah Subhanahu wa taala antara pengurus di Sekolah Pembelian sebagai Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hadirin semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa membaca lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi kewajiban kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap detik Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat udara segar yaitu bernafas. Bagaimana ketika seorang sakit di rumah sakit kemudian diberikan bantuan oksigen, betapa mahalnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Allah berlaku dan juga sudah kita pahami bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini ditebang dan dijadikan pensil untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, plus lautan itu dijadikan tinta untuk dijadikan pena menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya la tuhsuha, tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat tersebut. Alhamdulillah, azanallahu wa yakum. Dua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, sahabat sahabiah, tabi'in dan tabi'in, dan semoga kepada seluruh umatnya senantiasa istiqomah mengamalkan ajaran beliau sampai hari kiamat. Allahumma. Alhamdulillah, rahimahullah. Tak terasa ini Ramadan kurang lebih 19 atau lebih hari lagi. Di sini masih ada dua materi. Saya lihat tanggalan. Kalau saya pekan pertama dan ketiga tinggal satu kali pertemuan sebelum Ramadan. Di sini masih ada zakat fitri. Malam hari ini mustahil orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga nanti selesai dan nanti ada zakat fitrah, zakat fitri, dan baru nanti bab siang. Jadi nanti semoga bisa selesai dan pertemuan yang akan datang kita bahas tentang sekilas tentang fikih siang Ramadan. Kalau kemudian azanullah wa yakum, di judul pembahasan kita malam hari ini adalah tentang masalahul zakat atau mustahil, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 60. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya sedekah atau
wal masakin, orang miskin, wal amilin 'alaiha, seorang amil petugas ngurusi zakat yang ditunjuk oleh khalifah, bukan dari takmir masjid. Wal mu'allafati qulubuhum, seorang mu'allaf yang dia baru saja atau belum lama memeluk agama Islam. Wa fil riqab adalah seorang budak mukatab. Mukatab itu dia diberikan oleh tuannya untuk bisa membebaskan diri atau menebus dirinya untuk bisa bebas. Katakanlah kalau budak tersebut dihargai 50 juta, sedangkan budak tersebut punya uang 45 juta, maka dari Baitul Mal itu wajib memberikan 5 juta untuk membebaskan budak tersebut. Wal gharimina, gharim adalah orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Jadi kebutuhan dia makan, minum dan seterusnya. Wa fisabilillah, itu fisabilillah orang-orang yang di jalan Allah seperti thalabul ilmi, kemudian wabil khusus kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para mujahid. Wa ibnu sabil, ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Fariidatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difardukan oleh Allah. Wallahu sami, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, di sini di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau menjelaskan yang pertama, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang pertama ini kemarin sudah sekilas saya jelaskan adalah orang fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau penghasilan otomatis, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti apa? Seperti kebutuhan dia terhadap makanan, kemudian minuman, dan juga pakaian. Pakaiannya sudah sobek, sudah tidak menutup aurat, dan tempat tinggal mungkin rumahnya sudah tidak layak huni. Maka inilah kebutuhan orang-orang fakir untuk memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari. Adapun yang kedua adalah orang miskin, adalah yang posisinya di atas orang fakir. Kemarin secara mudahnya saya jelaskan, orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut hasilnya tidak atau belum mencukupi kebutuhan dia. Itu orang miskin. Sudah punya pekerjaan, tapi pada ruang hasilnya belum bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, baik dari makanan maupun minuman. Ada hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, laisal miskinu alladzi yatufu 'alan nasi, bukanlah disebut orang miskin adalah mereka yang meminta-minta di antara manusia. Waluqmatani wa tamrah, setelah mendapatkan sesuap nasi atau dua suap, wa tamrah, sebutir kurma atau dua butir kurma. Walakin al-miskin, kata Rasulullah, akan tetapi orang miskin adalah alladzi la yajidu, adalah orang yang
yang tidak berkecukupan. Seorang pun tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisinya hingga dia tidak diberi sedekah. Kemudian dia menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Nah, ini orang miskin. Jadi sampai orang itu nggak tahu kalau kondisinya seperti itu. Kalau beliau menikmati oleh Allah, jadi seperti orang yang meminta-minta atau bahasa kasarnya adalah orang yang seorang yang pengemis, kita nggak tahu. Mungkin antum sudah pernah lihat video kedua kakinya sudah hilang, tapi itu cuma ditali kan ada. Jadi kaki kaki, jadi ya ala kulli hal ya dulu ya khairu minya disuflah. Tangan di atas artinya memberi. Jangan sampai ketika kita tangan di atas lebih baik daripada ke bawah, artinya memberi lebih baik daripada meminta. Jangan sampai kalau kita dulu di pondok yang gojekannya, jadi mintanya di atas, dicomot dari atas, jadi nggak minta gini, dicomot dari atas. Artinya itu hanya bahasa kiasan, ya, bahwa memberi itu lebih utama atau lebih afdal daripada meminta. Maka nanti kalau kita bahas tentang akhlak, di antara akhlak al-madhumah, akhlak yang buruk adalah ketika meminta-minta. Kalau beri nasihat Allah bayakum. Jadi itulah hakikat orang miskin adalah mereka yang punya pekerjaan, akan tetapi hasilnya belum bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari dari makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian yang nomor 3, ini yang harus kita garis bawahi. Terkadang hari ini kita ada sebagian kaum muslimin yang kurang pas dalam mengartikan seorang amil. Di sini seorang amil adalah para petugas zakat, yaitu tugasnya mengumpulkan, kemudian menulis administrasi, ada kantor pengumpulan zakat. Maka amil diberi dari bagian zakat atas kerjanya meskipun dia adalah termasuk orang yang berkecukupan. Bagaimana sabda Rasulullah, la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khumsatin. Zakat itu tidak sah, tidak halal kecuali zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk likhomsatin, untuk 5 orang. Yang pertama adalah li'amilin alaiha, seorang amil zakat. Yang kedua, aurajulin istaroha bimalihi, seorang budak yang membeli atau membebaskan dirinya dari tuannya. Augarimin, atau orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au miskinin, atau orang miskin tusaddiqu alaihi minha, dia sudah berbagian, terus bagiannya tadi diberikan kepada atau dihadiahkan kepada orang kaya. Fa'ahda minha lil-ghaniyin, kemudian bagian itu dia hadiahkan kepada orang kaya, itu boleh. Jadi yang pertama amil, yang kedua budak mukatab, kemudian orang yang terlilit hutang, seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, yang terakhir orang miskin yang memberikan bagiannya, bagian zakatnya, kemudian dihadiahkan kepada orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan juga Ibnu Majah dan Imam Hakim. Kemudian nasyaallah wa yakum. Nah, terkait dengan amil ini harus kita bawahi, garis bawahnya adalah seorang amil yang ditunjuk oleh khalifatul muslimin, khalifah kaum muslimin. Hari ini tidak ada di Indonesia atau belum ada di Indonesia. Maka
Maka hari ini itu bukan ambil zakat yang ada di masjid-masjid kita, adanya adalah panitia zakat yang membantu mentasarufkan. Sekarang kan kalau realitanya masyarakat sudah datang jamaah untuk membawa beras ke masjid, beras zakatnya. Kalau ambil itu tugasnya ngambilin, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim", ambillah dari harta mereka. Artinya kalau ada orang kaya yang tidak mau zakat, maka khudh, ambillah dengan paksa, suka maupun tidak suka, dengan sukarela maupun dengan paksa. Kalau hari ini kan sudah diantar ke masjid. Kalau di Jogja itu orang kantoran yang sibuk itu, Mas titip duit ya, nanti tolong diberikan beras yang paling bagus sekilo berapa. Jadi pertanyaannya nanti, boleh, apakah boleh zakat fitrah, zakat fitrah menggunakan uang? Boleh, tapi panitia harus memberikan beras. Kecuali nanti ada zakat mal, zakat harta, itu baru boleh dikeluarkan dengan harta juga. Tapi kalau zakat fitri, ulama empat mazhab sepakat harus dengan makanan pokok, tidak boleh dengan harta. Adapun yang membolehkan boleh, tapi panitia harus memberikan beras kembali. Jadi itu ya, hari ini tidak ada amil, yang ada panitia zakat. Kalau bidin azanullah wa yakum, yang keempat adalah mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika diberikan bagian zakat, beras zakat, agar supaya dia mendapatkan, dia merasa mendapatkan perhatian dari kaum muslimin. Ya, ada perhatian, ternyata luar biasa perhatian dari orang masjid, mungkin bahasa kita sekarang, orang yang di masjid. Sehingga apa? Agar keimanan dia tambah kuat, sehingga dia semakin mantap dalam memeluk atau menjalankan syariat agama Islam. Ya, sholatnya tambah semangat, sedekah subuhnya tambah semangat, dan seterusnya. Jadi tujuannya seperti itu. Seorang mu'alaf, walaupun dia orang kaya, ya, tapi kalau statusnya mu'alaf dalam memeluk agama Islam belum lama, mungkin 1 bulan, 2 bulan, lama tidaknya tergantung penilaian dari kita. Sekiranya masih perlu 1 tahun, kok mungkin masih biasa, ya, belum ada peningkatan, kita kasih zakat agar hatinya, agar imannya lebih kuat lagi dan semangat dalam menjalankan syariat Islam. Wal mu'allafati qulubuhum, seorang mu'allaf yang diambil hatinya, agar supaya dia merasa mendapatkan perhatian dari kaum muslimin, sehingga dia lebih kuat dalam memegang agama Islam dan juga mengamalkan agama Islam. Kalau berikan azanullah wa yakum. Dan juga tujuan yang lain, agar orang-orang mu'allaf, agar bisa menjadikan yang belum memeluk agama Islam, biar ada mu'allaf yang baru. Kalau katanya saya dapat cerita dari orang Kristen di daerah Sulawesi Tengah. Itu ada infak, ya, dari bapak, ibu, anak. Kalau di kita adanya sedekah, infak itu kan sukarela. Nah di sana sudah dipatok, ya. Jadi mereka terbebani dari hal itu sehingga meluk agama Islam. Di Malang, di sana sampai ada namanya kampung mu'allaf. Ya. Kampung mu'allaf itu ini masjid, kesini muslim, dan ada gereja, sini orang Kristen. Jadi satu desa itu ini isinya, ya, ada yang agama Islam, ada yang Kristen. Jadi kalau anak-anak Sulawesi Tengah itu ketika mereka nyebut sholat itu sembahyang, ya. Ustaz, apa kita mau sembahyang dulu? Jangan bilang sembahyang, sholat. Jadi kalau beri nasihat Allah, tujuannya agar menarik hati
orang lain yang belum memeluk agama Islam akan menjadi agama Islam, itu memeluk agama Islam. Lahirnya mu'alaf yang baru. Karena di dalam agama mereka seperti itu. Jadi merasa terbebani akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dan infaknya itu kan terserah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gak ada paksaan harus sekian. Dan kalau nggak infak pun ketika nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sana kayak wajib, ya harus infak wajib setiap anggota keluarga. Dan itu memberatkan mereka. Kemudian azan Allah bayakum. Jadi itu malah agar semakin mantap keislamannya, agar semakin semangat ibadahnya, dan agar menarik hati orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Kemudian rahimani warahmatullah yang selanjutnya yang kelima, yaitu seorang budak. Kalau hari ini selama masih ada peperangan itu ada budak. Tapi kalau tidak ada peperangan, ya, peperangan dalam artian kita itu orang muslim berperang melawan orang kafir. Jadi sudah jelas, ya, musuhnya sudah jelas di medan pertempuran sana, sehingga ketika kaum muslimin menang itu kan ada tawaran perang dan itulah dijadikan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di situ nanti ada peraturan boleh ditebus sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Bahkan ketika awal-awal Islam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu menyarankan usul terhadap Rasulullah, ya Rasulullah, kalau pendapatnya Rasulullah tidak apa-apa ditebus. Tawaran perangnya tidak apa-apa ditebus. Saya lupa perang Uhud atau perang Badar. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dibunuh semuanya. Jadi ada beberapa peristiwa yang ayat Al-Quran itu turun disebabkan karena pendapatnya Umar bin Khattab. Sampai-sampai saya pernah mendengarkan pendapat sekiranya ada nabi setelah Rasulullah, Umar lah yang berhak untuk menjadi nabi. Beberapa peristiwa tentang pengharaman khamar, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah Umar bin Khattab kan sehingga ada proses pengharaman khamar. Kemudian Zaidullah Yakum, itulah jadi alasannya kenapa dibunuh. Karena ketika itu Islam masih lemah. Dengan sikap seperti itu, nanti musuh-musuhnya akan takut, ya, nggak diremehkan lagi, sehingga Islam akan semakin kuat ketika itu. Jadi posisinya jumlahnya masih sedikit dan juga otomatis kekuatannya masih lemah. Usulnya Umar bin Khattab untuk dibunuh semua, nah, itulah jadi pendapatnya. Kemudian azan Allah. Yang selanjutnya ya kalau sekarang tidak ada ya di Indonesia, budak tidak ada. Bahkan zaman Rasul itu ada pasar budak. Pernah saya sampaikan, jual beli budak itu sesuai dengan skillnya masing-masing. Semakin banyak keahlian yang dimiliki oleh budak tersebut akan mempengaruhi harga, mahal dan tidaknya. Jadi kalau budaknya biasa seperti Bilal bin Rabah itu kan dibebaskan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq itu kan dengan harga yang berlipat-lipat. Padahal sudah kondisi fisiknya seperti itu, sudah habis disiksa, bahkan ditindih batu yang sangat besar, fisiknya sudah lemah, tapi dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah letak betapa mahalnya nyawa atau keimanan seorang muslim di dalam hatinya. Berapapun yang diucapkan oleh Umayyah bin Khalaf itu dipenuhi oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi bahkan 2 atau sampai 3 kali lipat dari harga budak biasanya. Kemudian azanullah waliyaku. Kemudian juga Bilal itu dakwah kepada temannya, itu yang bernama Wahsy. Tapi hidayah belum masuk ke dalam hati sampai ketika Fathu Mekah, ya,
Bilal sampai malu ya, Wahsy sampai malu karena Rasulullah nggak mau melihat. Wahsy ketika melihat Wahsy, Rasulullah teringat pamannya Hamzah bin Abdul Thalib ya, yang dibunuh dengan tombaknya Wahsy. Karena itu syaratnya kalau kamu bisa membunuh pamannya Rasulullah, kamu bebas. Jadi motivasinya itu bukan yang lainnya. Tapi penyesalan yang sangat luar biasa setelah menyatakan masuk Islam. Bahasanya, betapa masuk Islam Rasul tidak mau melihat wajah. Kalau kemudian nasihat Allah hukum, kemudian diberikan nasihat oleh Bilal bin Rabah untuk menguatkan keimanannya kepada Islam. Itu untuk budak, yaitu ada di medan pertempuran. Satu lagi yang tentang budak adalah budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang ingin atau diizinkan oleh tuannya untuk menebus dirinya. Ya, katakanlah tadi 50 juta, kamu bisa bebas. Maka ketika budak itu sudah punya uang sekian 45 juta katakanlah, maka Baitul Mal wajib memberikan 5 juta sisa agar dia bisa bebas. Yang keenam, wal-gharimina, yaitu orang-orang yang terhimpit atau terlilit hutang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini garis bawahi, bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gharim ini adalah orang yang terlilit hutang dalam rangka semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Ya, tadi dari makan, kemudian minum, dan juga tempat tinggal, pakaian dan tempat. Kalau beri nasihat Allah dan di garis bawahi tidak boleh ya, memberikan zakat kepada orang yang terlilit hutang tapi untuk bermaksiat, untuk judi. Ya. Sekarang kan ada itu ya, judi online, tahu-tahu uangnya habis. Bahkan ada yang menggantikan BPKB motor dia, dan bahkan ini bukan di Jawa Tengah, Jawa Barat, ada cerita dari ibu. Bahkan BPKB motor ibunya sudah tidak. Kalau ini sudah semua alhamdulillah. Jadi yang boleh ini bagaimana sabda Rasulullah, la tahilul mas'alatu, tidak halal meminta al-mas'alah illa li salasin, kecuali bagi atau untuk 3 golongan. Yang pertama, lidhi fakrin, orang fakir, jelas tadi sudah. Au lidhi ghurmin, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan. Muftiin, au lidhi dalam mujiin, dan orang yang terjerat untuk membayar diat, tebusan darahnya, orang yang membunuh nyawa seorang muslim yang lain dengan nanti kan ada yang sengaja, tidak sengaja, mirip-mirip sengaja. Yang ini ya, dia adalah yang saya bahas sibul anti atau apa. Ketika hukumannya dia atau tebusan, maka tadi boleh ya mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Kalau beri nasihat Allah melihat poin yang keenam ini adalah orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Ya, motornya Supra pengen ganti yang bagus dan seterusnya. Kalau di desa saya bahasanya panas kalau langgani, sampai rumahnya bangun tingkat, makanya ya ada yang bangun bakar, ada yang pinjam ke bank. Akhirnya juga rumah itu tidak dipakai, ditinggal orang lagi. Kalau benar saya tahu ya bu, itu tadi ditekan di orang yang berhutang adalah untuk kebutuhan, bukan untuk semata-mata yang memenuhi keinginan dia. Karena keinginan manusia tidak ada habis. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Jadi kemarin yang didapat oleh Mas Rifai, dimaksud fisabilillah adalah seluruh amal ibadah
Orang yang berjihad di jalan Allah meskipun dia orang yang kaya, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau benar sih Allah ya ini penjelasan tambahannya, termasuk dalam kategori fisabilillah adalah seluruh kemaslahatan umum ya, yang sejalan dengan syariat Islam, seperti satu membangun masjid, kemudian membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan untuk menampung anak yatim. Di sini juga membeli senjata, perbekalan, transportasi dan mobil layanan umat, dan untuk menyiapkan tentara dan seluruh keperluan jihad di jalan Allah Subhanahu. Jadi rentetan itu menuju kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jihad adalah untuk memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar, jadi seorang mujahid itu adalah sudah melewati proses-proses di bawahnya, belajar tahsin, belajar iqra, dan juga belajar tentang fikih jihad, fikih berperang, dan juga memperkuat ruhiyah dia, salat tahajudnya dikencengin, dan tilawahnya juga dibiasakan, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah di medan perang, dia sudah terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisinya sangat mengancam nyawa ya. Di perang yang sangat berkecamuk, tidak menghalangi dia untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sudah kita praktekkan di sini adalah sholat khauf, sholat ketika di medan perang. Kalau begini aja Allah ya Bu, jadi termasuk hal-hal untuk kemaslahatan umum seperti yang saya sebutkan tadi, untuk masjid, rumah sakit, sekolah, itu juga merupakan fisabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Ya, kalau kita artikan secara harfiah, ibnu itu anak, sabil itu anak jalanan. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Maka kalau dulu di Jogja, sekarang di Jogja, itu ada seorang ibu sama anaknya sholat duha di masjid, kemudian mencari takmir masjid untuk minta bantuan dengan alasan dompetnya dicopot sama orang ketika di bis, sehingga dia tidak punya bekal untuk kembali ke rumah. Nah, kebutuhan dia kita tanya, ya, untuk makan dan minum kita berikan. Kemudian mau kemana Bu? Mau ke daerah Bandung apa Tasik gitu. Ya sudah Bu, kita berikan tiket. Gak mau, pokoknya minta uang. Nah, ini udah muncul kecurigaan. Jadi bukan curiga, tapi seorang takmir harus waspada. Sama nanti ya, kasusnya itu nanti proposal beras, ya kan? Nanti buah-buah itu pada disebar. Kemudian nanti pulangnya naik mobil bagus, itu ada. Dan juga ketika kurban Idul Adha, nanti kan ada yang minta daging juga, itu disebar juga. Jadi bukan curiga dari takmir, tapi harus lebih selektif ya, waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau ada surat permohonan beras zakat, itu ya nanti sini. Ini adalah ketika disebutkan suatu lembaga pendidikan, ya, sekolah maupun pesantren, nama-nama yang mendapatkan zakat itu harus tertulis. Jangan hanya pondok pesantren A atau pendidikan sekolah B. Kenapa? Karena di sekolah tersebut anak-anak orang kaya juga banyak. Jangan sampai diumumkan gitu, maksudnya ditulis secara umum untuk pondok pesantren, karena nggak semua anak di pondok pesantren butuh beras zakat. Seperti itu. Jadi harus rinci. Zakat itu adalah, kalau pengertiannya adalah ibadah yang khusus dan ditujukan kepada orang yang khusus, harus rinci. Siapa yang mendapatkan harus bukan ada 10 anak yatim di pondok pesantren
Jadi beras itu nanti harus dikasihkan kepada anak tersebut, bukan untuk pondok pesantren. Kayak tadi sudah saya sampaikan insyaallah kepada lembaga pondok pesantren. Jadi kalau ada yang mengajukan dari pondok pesantren atau dari lembaga pendidikan atau sosial, ditanya ini buat berapa orang, sehingga kita nanti baginya jelas. Katakanlah satu orang itu dapat 5 kilo atau 10 kilo, berarti kalau 10 anak kan nanti kasih 100 kilo. Dan sampai kita nggak tahu jumlahnya, dikasih 20 kilo kan kasihan, hanya dapat berapa? Dapat sedikit. Kalau beri nasihat Allah ya Bu, jadi zakat ini adalah ibadah yang khusus, ya, hanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Kalau sudah lewat dari Ramadan, sudah lewat dari Ramadan itu sudah bernilai sedekah, bukan zakat lagi. Maka paling mepet-mepetnya adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi pada subuh itu boleh kita tahu kita sudah punya sasaran zakat itu tak kasihkan sama Allah itu boleh. Tapi karena ada panitia untuk memudahkan pendataan siapa yang dapat siapa yang tidak, jadi dialokasikan ke masjid untuk dibagikan kepada masyarakat atau mustahik untuk mendapatkan yang berat sebagai zakat. Kalau kemudian nasihat Allah, jadi paling lambat-lambatnya sebelum sholat Id pada subuh masih boleh. Kalau sudah setelah sholat Id itu nanti berubah namanya jadi sedekah. Kalau kemudian rahimahullah ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti memberikan zakat kepada orang tua, kemudian anak-anak atau istri, karena itu secara syar'i sudah menjadi tanggungan hidup dia, nafkah. Jadi tidak boleh ya, saya memberikan zakat kepada orang tua saya memberikan zakat kepada istri saya, tidak boleh. Saya memberikan zakat kepada anak saya juga tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang sudah menjadi tanggungan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi. Ya, jadi keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat, yang boleh adalah hadiah. Ya. Maka ketika Nabi diberikan sesuatu, ya, diberikan kepada Nabi, maka Nabi nanti akan bertanya, ini apa? Zakat atau sedekah atau hadiah? Maka kalau zakat atau sedekah Rasulullah nggak mau terima, tapi kalau hadiah diterima. Karena pada hakikatnya zakat atau sedekah adalah sebagai sarana untuk membersihkan harta kita, karena dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau kemudian Allah mengaku. Nah, dan selanjutnya seorang muslim boleh memberikan zakat kepada pemimpinnya yang muslim, ya, walaupun dia terindikasi pengkhianat, ya, tidak melaksanakan kewajiban, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar supaya dia sadar dan kembali amanah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sekali tadi untuk membujuk hati. Mungkin tadi catatan untuk mualaf tadi ya, boleh kita memberikan zakat kepada orang yang imannya masih lemah, ya. Jadi contoh masih ke masjid kadang sholat jamaah ya. Kita harus nonton, semoga di rumah juga sholat. Kadang kelihatan, kadang enggak. Itu boleh kita kasih supaya dia berpikir, masjid kok masih beras zakat kepada saya. Kalau kita ada masalah, boleh memberikan zakat dan zakat kepada orang yang masih lemah imannya. Tandanya tadi jalan ke masjid, padahal dia orang muslim. Kadang kelihatan, kadang enggak. Ketika memang
yang lain tadi sudah tercukupi, sudah dibagi masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, catatan yang selanjutnya, tidak boleh mengalihkan harta zakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi caranya adalah di satu desa tersebut sudah didata dan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi semuanya, baru ketika sudah terpenuhi dan masih ada sisa, boleh dilempar keluar. Jangan sampai yang luar itu dapat, yang di dalam, yang di desanya sendiri tidak dapat. Orang yang sama-sama punya. Kecuali memang ya katakanlah di desa sini miskin, ya kan? Di desa lain itu fakir. Nanti tinggal panitia membagi kira-kira yang miskin berapa orang, dan itu baru dialokasikan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu boleh. Syaratnya lebih membutuhkan. Kalau benar saya tolong Yakub, kemudian juga boleh bagi catatan selanjutnya, boleh bagi orang yang punya piutang, ya. Jadi mungkin kita, ya, uang kita dipinjam sama orang lain. Kalau darurat sudah 1 tahun, ya, sudah 1 tahun belum bisa untuk membayar hutangnya, maka boleh, ya. Bahasanya ya sudah, itu sebagai zakat mal saya kepada orang yang miskin. Barang siapa memiliki uang yang masih di tangan orang fakir, orang yang hutang tadi, hutang untuk kebutuhan, ya, bukan untuk beli motor, untuk berkoyak, tapi semata-mata untuk kebutuhan itu. Lalu ingin menjadikannya sebagai pembayar zakat, maka boleh. Kalau boleh nasihat Allah mengaku. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pahala zakat akan diterima sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya adalah zakat itu untuk tadhirul qulub, untuk mensucikan hati dari penyakit-penyakit kotor seperti iri, dengki, ya, pelit, sombong, dan seterusnya. Kalau boleh nasihat Allah mengaku. Sedikit kita bahas, ya, semoga selesai ini, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan berupa 1 sok. 1 sok kurma atau 1 sok gandum setiap budak atau orang merdeka laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa dari kaum muslimin. Jadi saya berkali dan Muslim. Jadi 1 sok itu pernah kemarin, ya, pernah sebelumnya saya sampaikan, 1 sok adalah kalau zaman dulu tangannya orang Jawa kan besar-besar, nah kita kan kecil. Jadi takarannya dulu pernah kita pakai pendapatnya 2,5 kilo. Nah, ternyata ketika di 1 sok itu kan 1 sok itu 4. Ternyata setelah belajar terus, ternyata kok 2,5 kilogram beras itu masih kurang, belum sampai 1 sok. Kemudian akhir-akhir ini sudah banyak yang menggunakan pendapat yang 3 kilo. 3 kilo itu kalau dipas-paskan itu kelebihan. Kalau 2,5 itu masih kurang, ya, mungkin pasnya antara 27 atau 28. Kemudian kalau 28 ya berarti yang berapa? 2 on, ya. Yang 2 on itu semoga itu menjadi pahala sedekah. Lebih baik sisa daripada kurang. Kalau kurang kan kita nggak tahu ibadah. Zakat kita seperti apa? Kalau benar saya tahu ya, ketika saya bantu panitia zakat itu, ya, lebih 1 kilo. Kemudian kita kembalikan ke namanya. Kamu ada dijadikan sedekah. Kalau beri nasihat Allah Yakub, jadi zakat fitrah itu wajib, ya, kepada siapa yang mampu. Nanti kan ada gimana kalau nggak mampu berarti dia nanti malah dikasih. Jadi urusannya ini adalah orang yang mampu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah zakat hutang dulu? Ya.
zakat bukan dulu. Pertanyaan yang pertama, boleh, jawaban yang pertama boleh kalau dia yakin bisa melunasi. Mungkin besok setelah Ramadan kan panen gitu kan, maka itu boleh. Ada yang bisa dijaga nih, punya jaga ya, itu untuk nyambut utang. Tapi kalau nggak bisa nyambut utang, maka nggak boleh utang untuk zakat. Tapi kalau hutang kemudian untuk zakat dan dia yakin bisa melunasi tadi ya, bahasa punya jaga 2 bulan lagi nanti panen, maka itu boleh. Kalau benar saya Allah kalau ya, hukum zakat wajib, kemudian hikmahnya sama ya untuk mensucikan. Kalau zakat mal untuk membersihkan harta, kalau zakat fitrah untuk mensucikan jiwa dari penyakit hati, yaitu jiwa orang yang berpuasa dari bekas-bekas noda perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang keji, dan juga perbuatan yang lainnya. Kalau benar saya Allah mengaku dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala kaila yakuna dulata bainal aghniyah. Tujuannya adalah agar supaya pada hari raya itu tidak ada orang yang meminta-minta. Makanya sebelum sholat Id itu dianjurkan untuk sudah tersalurkan semua beras zakatnya maupun zakat malnya. Karena kalau sudah setelah sholat itu sudah berbeda istilah atau berbeda pahala. Kalau dari situ nanti beras zakat mungkin kalau belum dibagikan sama panitia, yang salah itu bukan orang yang zakat, bukan dia. Kalau hari ini kan bisa pakai HP ya, mungkin karena tempatnya jauh, kan nanti bisa lewat HP, difoto dan nanti ada lafaz setelah terima dan serahkan zakat kepada bulan-bulan sudah nanti tinggal ambil. Walaupun namanya nanti setelah sholat itu diperbolehkan. Orang beri nasihat Allah wa'alakum, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah tujuannya sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang kotor, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Ahluhum an-su'ali fi hadhihi." Penuhilah kebutuhan mereka, yaitu orang-orang fakir dan miskin pada hari ini, hari raya, dan hindarkan mereka dari meminta-minta. Ini saya dari hati. Kalau beda saya Allah ya, tadi untuk takarannya 1 sok itu 4 mut, 1 sok 4 mut. 4 mut ya, jangan dulu 4 ini 2 tangan ini. Nah, kalau hari ini kurang lebih tadi ya 3 kilo. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, ya, kami biasa mengerjakan fitrah sebanyak 1 sok makanan atau 1 sok susu kering, gandum, kurma, atau anggur kering atas anak kecil, dewasa, dan orang merdeka maupun biasa. Kemudian Rasulullah mengaku kalau seorang budak nanti yang berikan zakat majikannya. Ini tadi yang di sini yang disebutkan adalah makanan pokok. Kalau di kita ya beras. Kalau di Palestina itu kan makanan pokoknya roti, berarti kan gandum. Sesuai dengan makanan pokok masing-masing. Kalau benar saya tahu ya, poin selanjutnya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah selain bahan makanan atau bahan pokok, dari sayuran. Termasuk di sini juga tidak boleh ya zakat fitrah dengan harta, dengan uang. Tadi pertanyaan boleh adalah boleh, kemudian panitia memberikan beras. Jadi panitia yang memberikan, membantu untuk memberikan beras. Nah, jadi itu pembahasan waktu banyak, pada intinya batas akhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kemudian ada yang kemudian sejelas tentang zakat fitri juga
cukup ya. Jadi untuk pembagiannya itu sesuai dengan kebijakan tokoh masing-masing. Mau berapa kilo, mau 5 kilo, 1 paket, mau 10 kilo, sesuai dari beras zakat yang didapatkan. Kalau benar saya Allah itu selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita membahas tentang fikih puasa Ramadan. Jazakumullah khairan ala istiqamatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan tentang bab zakat ataupun pentasarufan ataupun gimana pembagian ya yang tepat ke 8 asnaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Dan kira tak saya tahu. Kalau dari pojok saya masih ada. Apakah boleh menyalurkan zakat kita secara langsung kepada orang yang berkebutuhan itu tidak kurang mampu? Kenapa dilakukannya itu? Bolehkah menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang kita lihat itu kok sakit banget, kok iki tak zakat dia mau zakat sekalian, itu apakah boleh atau ada aturan-aturannya khusus gitu ya? Apakah ada bikin aturan seperti itu? Yang lain mungkin nanti bisa dijawab sekali Gus sama beliau. Mas Musa. Apakah boleh di awal Ramadan? Jadi awal Ramadan udah keluarin zakat sampai sholat Id. Sebulan loh. Ya itu apakah boleh? Kalau boleh pertanyaannya dari sini hari ini aja. Apakah boleh hari ini keluarin zakat? Gitu. Berarti 2. Ada lagi 1 lagi. Enggak ada? Oh, enggak ada. Mungkin bisa dijawab. Yang pertama tadi dari Mas Didin ngaji, sama yang kedua Mas Rozak. Alhamdulillah, pertanyaan pertama, bolehkah memberikan zakat secara langsung kepada orang yang kita pandang tidak mampu? Jawabannya boleh, bahkan itu cara yang paling afdal ya. Cara yang paling afdal, kita melihat orang aslinya memang seperti itu. Kita punya zakat, kita mengeluarkan zakat langsung kepada orangnya. Adapun panitia hari ini hanya mempermudah dan juga sekaligus untuk membantu kita dalam mentasarufkan. Kalau saya kemarin pas bantu di rumah, ini siapa yang berhak menerima zakat? Data tahun kemarin mana? Kan saya nggak tahu siapa yang berhak mendapatkan. Karena kan walaupun saya orang sana, tapi kan banyak di luar daerah. Jadi siapa yang dapat nggak paham. Jadi ketika kita sudah tahu itu orang yang tidak mampu, maka itu boleh ya saya dengan catatan memberi tahu kepada panitia zakat. Jadi ini kasus yang terjadi di masjid saya itu, dia sudah mengeluarkan zakat, kemudian dikasihkan ke orang tersebut, tapi tanpa memberitahu panitia. Dicatatkan Pak siapa gitu, Pak Bulan, kok catatannya belum zakat, padahal itu pengurus masjid, ketok begini. Ternyata sudah ditasarufkan, agar tidak terjadi dor. Bahkan yang pengurus zakat itu bilang, "Beliau ngomong kok ditambahin." Karena ada kata-kata yang kurang enak kan,
malah itu kan gitu, ada kata-kata yang gak enak gitu kan. Jadi komunikasi ya dijalin komunikasi bahwa fulan atau fulana sudah saya kasih zakat saya. Jadi ya intinya hari ini komunikasi dengan panitia zakat agar tidak terdengar suara-suara yang tidak enak. Komunikasi ya. Boleh ya, akhirnya seperti itu. Jelas sih. Dan yang kedua, pertanyaan selanjutnya tadi, boleh nggak zakat di awal Ramadan? Tadi saya lewati di sini tentang waktu wajibnya dan saat yang tepat untuk mengeluarkan. Sebagaimana materi tadi ya, bukan hanya objeknya yang tepat, tapi juga waktunya yang pas. Ini terkait dengan kalau yang tadi terkait dengan 8 golongan yang berat mendapatkan zakat, adapun ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat kita. Yang pertama adalah waktu jawaz. Artinya apa jawaz? Yang orang bahasa Arab, jawaz artinya boleh. Yaitu 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kita tahu ya. Jadi 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah waktu ada fadilun ya, fadilun, waktu yang paling utama, waktu yang afdal, yaitu sejak terbitnya fajar di hari Idul Fitri ya, subuh hingga beberapa saat menjelang didirikan sholat Id. Jadi pada subuh sampai sebelum sholat Id. Biasanya sholat Id jam berapa? Jam 6, setengah 7. Nah 7 ya, kalau jam 6 mungkin 8, setengah 7 lah. Berarti jam 6:04 dari pada subuh ini yang waktu afdal ya. Pada subuh sampai jam 6:04 sebelum sholat Id dilaksanakan. Itu waktu afdal. Yang pertama tadi waktu jawaz 1 atau 2 hari sebelum sholat Id, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua waktu afdal, yaitu waktu yang paling utama. Kan ada fadl utama, afdal lebih utama. Hasan itu baik, ahsan lebih baik. Kabirun itu besar, akbar lebih besar. Ya Allah lebih besar. Jadi ini ismul tafdil, waktu yang paling utama adalah sejak terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, terbit fajar apa, sampai menjelang didirikannya sholat Id. Berdasarkan perintah dari Rasulullah agar zakat fitrah sudah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat sholat, baik itu masjid maupun tanah yang lama. Itu. Kemudian yang terakhir ya, waktu qadha, yaitu dibayarkan setelah sholat Id dan seterusnya. Barang siapa yang belum sempat mengeluarkan sebelum sholat Id, maka tidak boleh membayar seusai sholat dan tetap dianggap sah. Tetapi hal ini makruh hukumnya. Jadi jangan sampai lupa ya. Jangan sampai salah nggak lupa ini kalau 10 hari terakhir kita sudah fokus ibadah, tinggal disiapkan di rumah, tinggal mengkabari orang di rumah untuk mengeluarkan zakat pada waktu itu. Jadi jawabannya adalah menurut 3 ini ya, 2 ya, waktu jawaz sama afdal. Berarti itu tadi kalau kita mengeluarkan zakat di awal waktu, maka keluar dari 2 waktu yang sudah ditentukan di dalam kitab ini, ya kan? Waktunya cuma ada 2, 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Kemudian yang afdal adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Jadi di awal itu tidak boleh karena tujuannya adalah agar supaya
di hari raya itu orang-orang miskin tidak meminta-minta. Kaila yang pun nanti datang bayar artinya ini. Jadi ketika kita ingin mencontoh sahabat Umar, maka menggunakan waktu 1 atau 2 hari. Kira-kira ada nggak di sekitar musim kita yang awal Ramadan, ayo foto zakat ada? Jadi secara fikih ya, fikih waktu untuk melakukan zakat itu di akhir Ramadan. Biasanya tanggal 25 itu sudah suruh bawah. Nanti tanggal 26 atau 27 ditimbang. Nanti 28 29 kan atau itu baru boleh ditasarufkan. Kalau beri nasihat Allah ya, jadi kita mengambil waktu yang 2 di atas, yaitu 1 atau 2 hari sebelum sholat Id, atau bahkan ini kayaknya jarang sekali ya, kecuali yang lupa tadi boleh melakukan sebelum sholat Id. Dan ini waktu yang paling afdal, gitu ya. Jadi lebih baiknya untuk tidak di awal Ramadan, karena tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan umat. Kalau Rasulullah ini ya sebelum sholat Id ya pada subuh. Adapun sahabat Umar mengambil ijtihad yang 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Allah alam sholat. Jadi awal Ramadan nggak boleh, ya kan? Nah, awal Ramadan nggak boleh. Bolehnya waktu waktu boleh itu 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Seperti itu, insya Allah terjawab sudah pertanyaan dari penulis tadi awal Ramadan.